Nah, teman-teman, aku pengen sharing aja sih sebenarnya. Mungkin banyak orang juga yang udah mengalami fase ini. Apaan sih, Cil? Serius banget. Nggak, jadi fase yang dimaksud adalah tumbuh gigi geraham belakang atau istilah kerennya namanya wisdom teeth ya, gigi kebijaksanaan katanya. Biasanya ini tuh tumbuh kalau kita udah umurnya udah di atas 17 biasanya. Dulu aku pertama kali tumbuh wisdom teeth itu SMA kelas 3. Dan itu tumbuhnya nggak sekaligus gitu. Jadi ngilu-ngilu-ngilu dikit terus hilang. Ternyata tumbuh nih. Tumbuhnya tuh belum tinggi gitu. Udah tumbuh lebar selebar gigi geraham biasa, tapi dia pendek jadi belum tinggi. Kayak misalnya ini visualisasinya ya, misalnya tingginya gigi normal segini, nah yang baru tumbuh tuh baru segini nih. Kan nyebelin banget ya. Terus ya udah tuh, jadi berangsur-angsur sering banget. Jadi kayak entah periodenya selang berapa lama, tapi aku ngerasanya yang aku inget pas kelas 3 SMA itu, terus nyambung lagi pas mau ujian semester 1 kuliah, terus pas di semester 5 itu masih berasa. Dan itu yang tumbuh cuma bagian bawah sebelah kiri. Nah, sekarang ini baru-baru saja aku merasakan ngilu itu, dan ngilunya itu lebih apa ya, intensitas rasa sakitnya tuh lebih besar gitu. Dan ini sebelah kanan bawah. Jadi udah 3 hari aku diemin karena aku mikirnya ya udahlah, palingan juga kayak yang dulu-dulu cuman ngilu-ngilu biasa, nanti tumbuh gigi. Nah, tapi aku merasakan rasa sakit yang lain. Jadi tuh selain ngilu di gusinya juga sampai sakit nih area belakang kepala sini, dari tengkuk sini sampai sini kepala belakang itu tuh sakit. Dan cuma sebelah doang, sebelah kanan, karena tumbuhnya kanan ini, jadi yang sakit kanan. Udah gitu bola mata aku juga ikutan pegel, bola mata loh gitu. Jadi kayak kalau misalnya merem terus kayak diteken gini doang itu kan kayak nggak berasa. Cuman yang kanan ini waktu kemarin itu kayak dipegang gini doang tuh kayak gitu, ngilu kayak gusi lagi sakit kesenggol lidah, ngilunya gitu nih bola mata. Nah, terus kan aku jadi takut, ini kenapa gitu, kok aneh banget padahal tumbuh gigi doang. Terus ya udah, pada akhirnya karena agak susah juga mencocokkan jadwal klinik gigi. Biasanya kalau malam tuh nggak ada. Aku nggak tahu ya daerah lain, cuma daerah sini aku udah googling dan aku telepon-teleponin semua klinik gigi. Dan apalagi lagi covid kayak gini kan terbatas nerima pasien. Jadi kalau di hari yang sama udah full book gitu, udah full book pun kalau misalnya mau booking belum tentu esokan harinya langsung ada jadwal dokter yang available gitu. Akhirnya setelah nyari dan ini udah sekitar 3 atau 4 hari aku diemin ngilunya, ya udah aku mau mencari pertolongan medis gitu ya biar bener. Ya udah deh, abis itu akhirnya dapet lah di rumah sakit, tapi cuma bisa pagi, otomatis kan kepake jam kerja nih. Ya udah deh, jadinya izin aja hari ini gitu. Dan tadinya cuman berencana ya udah ke rumah sakit pagi sampai siang, karena udah pasti ngantri lah ya, ngantri banget. Terus siangnya mau lanjut ke kantor kerja. Udahlah, singkat cerita, datang regis, nunggunya lumayan lama padahal di poli prioritas. Nah, ya udah nunggu terus akhirnya tindakan, nunggunya lumayan lama, satu setengah jam nunggu. Terus kayak di ruang tindakan kurang lebih 45 menit. Abis itu nunggu lagi aku ke dokter yang lain. Nah, jadi ceritanya udah masuk ke dokter giginya, abis itu dilihat, diperiksa, ditanya dulu deh, yang udah pasti ditanya dulu keluhannya apa gitu. Ngilu, kayaknya tumbuh gigi dok gitu. Terus langsung ya udah baring ya di sini, di tempat ininya, baring disenterin. Oh iya, ya udah, kita mau bersihin ya gitu. Dibersihin pakai alat yang biasa buat scaling itu loh guys, yang buat bersihin karang gigi.
Nah, pertamanya dokternya tuh nggak bilang kayak maksud tindakannya mau diapain, tapi cuman buka mulutnya ya, maaf ya, terus langsung deret gitu kan kaget ya kayak dibor gitu, terus kayak ya udah itu 2 kali kan udah pasti berdarah 2 kali kayak gitu, terus kumur-kumur 2 kali dibor. Habis itu yang terakhir disemprot sama antiseptik kayaknya ya, katanya sih biar nggak infeksi karena kan tadi habis dibor gitu berdarah dan ya jaringan gusinya kebuka, terus kan mulut kan tempat masuk makanan, nanti kalau misalnya makanannya bersisa di sela-sela gigi itu kan sarang kuman gitu, nanti nambah memperparah. Nah pas udah selesai aku bersihin mulut kumur-kumur sampai bersih, sama dokternya dijelasin jadi iya ini tumbuh gigi sebenarnya kayaknya tumbuhnya normal, tumbuhnya tetap ke atas. Karena ada sebagian orang katanya kalau tumbuh wisdom teeth itu dia tumbuhnya nggak bener, jadi tumbuhnya ke samping. Ke sampingnya tuh kalau ke belakang kan nggak ada gigi lagi, tapi kalau ke depan itu kan bisa nabrak gigi yang ada di depannya dan juga ganggu juga lah ngerobek gusi gitu. Jadi kata dokternya ini sebenarnya tumbuhnya normal, cuman dia kebuka gusinya agak lebar dan tumbuhnya cuma sedikit jadi lama. Jadi karena gusinya kebuka ini ya kita kan tetap makan ya aku tetap makan. Nah si sisa-sisa makanannya itu dia tuh nyelip di gusi yang kebuka itu, padahal selama sakit itu aku ngunyah cuman pakai geraham yang kiri, tapi ternyata tetap ada yang bisa nyangkut di sini. Dan setiap malam aku sikat gigi loh sebelum tidur teman-teman, tapi tetap aja dia masih ada yang masuk. Kenapa? Karena kan kata dokternya iya sikat gigi kan jangkauannya juga nggak bisa maksimal sebenarnya, apalagi dia tuh posisinya tuh kayak belakang banget kan, kita kalau masukin sikat gigi terlalu ke belakang gitu memicu rasa ingin muntah gitu kan, kayak kayak gitu kan. Nah itu jadi katanya nggak ke cover sama sikat gigi, dan kamu juga nggak pakai ini ya, nggak pakai obat kumur. Terus aku bilang nggak pakai dok, kan nggak esensial gitu. Terus kata dokternya iya bener nggak esensial dan harusnya sebaiknya dihindari aja pakai obat kumur yang semacam mouthwash gitu, karena bisa bikin karies gigi kan, kecuali kamu pakai obat kumur yang mengandung antiseptik gitu. Sebelum ke dokter juga aku udah sempet tanya-tanya sama teman aku yang ngerti medis yang kerja di rumah sakit, asisten penelitian gitu, sama teman aku yang dokter gigi juga. Katanya ya udah buat pertolongan pertama pakai obat kumur dulu sama minum obat pereda nyeri. Aku minum asam mefenamat waktu itu, terus obat kumurnya pakai betadine. Nah kenapa tidak pakai Listerine dan teman-temannya, karena itu nggak ada antibakterinya. Jadi minum obat kumur, bukan minum deng, kumur pakai betadine. Nah si betadine obat kumur ini tuh katanya kenapa harus betadine, karena dia ada antibakterinya tadi, dan rasanya kayak betadine. Wujudnya juga warna-warnanya sama, cuman ya dia lebih encer lah dari betadine yang untuk ngobatin luka gitu. Udah kumur itu tapi ternyata tidak membaik, cuman kata dokternya oh udah bagus tuh, setidaknya mengurangi pertumbuhan bakterinya gitu. Udah kayak gitu kan, udah jelas nih permasalahannya. Nah jadi abis itu ditanya lagi ada keluhan lain apa enggak, terus aku bilang iya dok, selain ngilu di sini aku juga susah nelen, kayaknya tenggorokannya juga ikutan bengkak karena aku ngaca di rumah tuh kayak kelihatan merah dan bengkak, dan aku senterin pakai flash handphone kan. Oh gitu, itu kapan susah nelannya? Ya barengan sama bengkak ini. Terus kata dokternya oh iyalah wajar, karena kan satu saluran nih dari gigi sini makanannya masuk lewat tenggorokan, lewat jalur yang sama, kumannya ikutan ke sebelah sana gitu, jadi ikutan menginfeksi. Dan yang bikin responnya sama-sama inflamasi dan sama-sama bengkak. Inflamasi sama bengkak sama, iya inflamasi itu bengkak dan juga radang karena syarafnya nyambung nih dari sini ke sini tenggorokan itu, jadi bikin faringitis juga, bikin radang tenggorokan juga.
Nah akhirnya karena ya dokter ini kan spesialis gigi, cuman buat tindak ini ya gigi doang, jadi ya udah sekalian aja diperiksa sama THT nggak itu. Ya udah aku bilang oke, nanti ini saya rujukin ya mbak gitu, kalau misalnya dokter THT-nya nggak ada, kita rujuk ke dokter penyakit dalam aja. Oke, terus aku kayak serem banget ya, susah nelen doang gitu sampai harus ke spesialis. Cuman kayak ya udahlah, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya tapi nggak bisa dicegah juga sih, kan tumbuh gigi bukan aku yang mau ya gitu. Oke. Nah terus ya udah aku nunggu lagi. Tadi udah nunggu 1,5 jam, tindakan dan konsultasi sekian menit, nunggu lagi 1 jam. Dah nunggu 1 jam, ketemu sama dokternya. Yang ini dokternya agak nggak nyantai, cuman kayak ya udahlah, tapi dia jelasinnya gitu. Kenapa keluhannya? Ini dari dokter gigi udah, kok ke saya lagi? Dia malah kayak gitu. So aku bilang, iya dok, soal susah nelen. Nah coba lihat, terus disenterin sama dia. Oh iya, faringitis biasa nih. Nah terus dia jelasin yang tadi aku jelasin gitu. Jadi yang tadi tuh udah aku rangkum dari penjelasan dia. Terus ya udah diresepin obat. Terus aku tanya, dok ada pantangan nggak makannya? Karena sebelumnya radang tenggorokan tuh penyakit langganan aku gitu. Ya dari remaja SMP tuh kalau sakit pasti itu lagi. Ya alhamdulillah sih nggak sakit yang aneh-aneh banget. Nah karena dulu pasti dibilangin sama dokternya, jangan minum atau makan yang suhunya beda sama suhu tubuh kamu. Jadi nggak boleh minum air panas atau anget atau air dingin. Bolehnya ya yang spring water aja gitu, yang susunya suam-suam kuku yang adem gitu. Jadi terus juga makan ya nggak boleh pedes, nggak boleh asam ya, yang netral gitu. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya kita minumnya air anget nih, lagi radang tenggorokan, anget atau panas, ini kan kelenjar ya sifatnya, si langit-langit mulut dan bagian dalam tenggorokan ini sifatnya kelenjar mukosa yang emang dia tuh alamiahnya berlendir. Kalau dilewatin sama air panas atau anget, dia akan jadi kering. Ketika kering itu, apalagi misalnya kita orangnya jarang minum, itu akan bikin gatel, dan kalau udah gatel pasti kamu batuk respon tubuhnya. Nah batuk kalau lagi di era kayak gini itu kan nakutin ya, kayak akan jadi gitu, jadi pusat perhatian gitu, jadi pusat perhatian, takutnya disangka kena COVID kayak gitu kan. Nah gitu. Terus kenapa juga nggak boleh dingin, aku agak lupa, tapi kurang lebih sama lah kayaknya, katanya bikin kering. Pokoknya kayak yang stabil-stabil aja. Dan gimana caranya menjaga agar tetap lembab? Nah biar tetap lembab nih saluran tenggorokannya, harus sering minum. Sering, bukan banyak. Beda ya antara sering dan banyak. Jadi mendingan minum dikit-dikit aja, tapi sering frekuensinya. Bedakan antara frekuensi dan quantity, ya kan? Kalau banyak minum misalnya langsung 500 ml sekali tenggak glek gitu, kan banyak secara quantity, tapi frekuensinya cuma sekali. Kayak mendingan 500 ml tadi itu dibagi-bagi, misalnya jadi 5 kali, jadi sekali minum 100 ml aja. Jadi dia konsisten lembabnya, dan itu bisa membantu penyembuhan, karena kan regenerasi itu bagus terjadi ketika kondisinya lembab gitu. Nah seperti itu, panjang juga penjelasan aku ya. Oke. Terima kasih, semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Jadi teman-teman kalau yang mulai ngerasa ngilu-ngilu, yang udah di atas 17 tahun, akan ada tumbuh gigi geraham baru tambahan. Kalau misalnya sakitnya annoyingnya nyebelin, periksain ke dokter, takutnya kayak tadi. Karena kalau misalnya kayak tumbuhnya miring itu kita perlu di ronsen guys. Perlu di ronsen buat dilihat dia arah tumbuhnya kemana. Terus kalau misalnya emang ganggu ya harus dicabut. Bayangin aja nih, cabut gigi. Dulu aja kita waktu zamannya kecil, kalau gigi susu kita otek nih, otek tuh harus tunggu oteknya literally goyang-goyang banget sampai kendor banget baru kita berani cabut gitu kan.
bayangkan gigi geraham yang segede gitu tertancap kuat di gusi, harus dicabut. Berarti kan tindakannya harus serius gitu. Jadi ya harus diperiksain. Cuman kalau kayak ngilu-ngilunya biasa aja, nggak sampai kayak tadi yang aku cerita, sampai rasanya tuh sampai ke kepala sama bola mata gitu, ya udah cukup minum obat pereda nyeri aja. Nah, obat pereda nyerinya juga macam-macam. Kalau misalnya teman-teman nggak punya gangguan MAH atau asam lambung, minum asam mefenamat itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya punya asam lambung, minumnya paracetamol aja dengan dosis 2 kali lebih dari si asam mefenamat tadi. Kayak misalnya kalau minum asam mefenamat cukup 1, tapi si paracetamolnya 2, kayak gitu kurang lebih. Cemil ya teman-teman medis, karena itu aku dapat masukannya dari dokter juga. Terima kasih, semoga sharingnya bermanfaat. Assalamualaikum.